Minum jamu dulu. Kunir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi untuk bab 2, yaitu Connecting and Communicating Online, the Internet, Website, and Media. Kita akan membahas tentang bagaimana menghubungkan atau berkomunikasi secara online dengan menggunakan media internet. Ya, oke, baik. Jadi ini sumbernya tetap dari buku utama, yaitu Discovering Computer 2016 ini, ya, Tools, Application, Devices, and the Impact of Technology. Ya, mohon untuk dibaca untuk detailnya. Saya hanya memberikan gambaran umum saja dari materi dari bab 2 ini, ya. Jadi ada beberapa tujuan yang ingin kita diskusikan nantinya, yaitu berkaitan dengan bagaimana evolusi internet, kemudian bagaimana caranya untuk bisa koneksi ke internet. Kalau pada zaman dulu itu begitu susah, mahal, ya, jarang. Tapi kalau sekarang saya yakin Anda semua pasti dengan mudah untuk bisa koneksi ke internet. Kemudian juga kita akan bahas tentang alamat IP dan hubungannya dengan nama domain. Yang lainnya lagi berkaitan dengan browser. Ya, kemudian bagaimana bisa searching secara efektif. Nanti kita akan bahas tentang Google hacking. Kemudian manfaat dan resiko menggunakan jaring sosial online. Ya, ini juga penting. Kemudian jelaskan penggunaan berbagai jenis situs web. Ya, jenis-jenisnya ada berbagai macam. Kemudian menggunakan grafik, animasi, audio, ya, bahkan virtual reality atau VR pada internet, ya. Dan dua hal lagi yang lainnya berkaitan dengan beberapa fitur lagi yang lainnya di internet, seperti VoIP over Internet Protocol, atau grup diskusi, ya, online dan seterusnya. Itu adalah bagian dari materi kita pada pertemuan ini. Saya mulai dari internet terlebih dahulu, atau interconnected network. Itu sebenarnya adalah kumpulan komputer. Jadi ada banyak sekali komputer yang terhubung di seluruh dunia, yang sekarang ini digunakan oleh jutaan jaringan bisnis, ya, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan individu. Kalau Anda pakai handphone itu masuk individu, ya, koneksi ke internet. Kalau kampus itu berarti lembaga pendidikan, ya, pemerintahan, adanya e-government. Mungkin nanti Anda akan berkenalan dengan beberapa istilah seperti e-government, e-business, kemudian e-learning, e-procurement atau lelang online, ya. Dan biasanya di depannya itu ada nya, ya, atau elektronik, ya. Elektronik online, elektronik business, elektronik government, ya, apalagi elektronik education atau elektronik learning, ya, ini. Jadi bayangkan kalau ini adalah peta seluruh dunia, maka seluruh dunia itu terhubung dengan berbagai macam jaringan komputer, ya. Antar komputer itu bisa saling connect, saling terhubung, entah dengan menggunakan satelit, menggunakan kabel fiber optik, ya, bawah laut misalkan, ataupun menggunakan media jaringan lainnya. Jadi kita bisa perhatikan bahwa saat ini bukan hanya komputer. Kalau pada zaman dulu komputer, maka sebenarnya mobile phone, smart TV, ya, semua yang memiliki kemampuan untuk bisa mengolah data menjadi informasi dan terkoneksi ke internet, itu adalah bagian dari internet dunia. Oke. Jadi bagaimana sih sejarahnya? Sebenarnya sejarahnya itu dimulai dari jadi Amerika, ya, yang memiliki lembaga pertahanan ini. Jadi dia ARPANET, ya. ARPANET itu pada tahun 1969 dia memiliki tujuan utama itu bagaimana bisa menghubungkan ilmuwan kampus, karena Amerika itu begitu luas. Nah, itu pengen berbagi informasi dan bekerja sama. Ya, tentu saja tujuannya selain untuk riset juga untuk pertahanan, ya. Karena ARPANET ini kan adalah bagian dari pemerintah Amerika, ya. Maka kemudian dibuatlah sebuah jaringan kabel yang luar biasa panjangnya, gitu, ya. Jadi ini menggunakan seperti modelnya telekomunikasi, ya, pada zaman itu, ya, tahun 69 pasti masih pakai wire, ya, masih pakai kabel. Nah, ini kemudian ini berfungsi sebagai jaringan, ya. Nah, kenapa? Karena kalau kemudian menggunakan ada bencana alam, ya, maka kemudian ini bisa, ya,
Ya, ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Oke. Jadi produk awalnya adalah menjadi ini berfungsi pada ARPANET ini, kemudian awalnya cuma 1000 komputer ya, cuma beberapa komputer, kemudian pada tahun 84 mulai banyak kampus-kampus yang lembaga-lembaga pemerintahan yang ikut tergabung juga di jaringan ini ya, mereka saling berbagi informasi ya, ada server yang bisa dimanfaatkan, bisa diakses ya, dan akhirnya kemudian tanpa terasa ya hampir jutaan komputer ya, server ya, maupun klien yang bisa terhubung ke jaringan internet ini ya. Itu ceritanya gitu. Jadi pertanyaannya nanti adalah siapakah pemilik internet ya. Kalau pertanyaannya adalah siapa pemilik internet, maka tidak ada yang memiliki. Jadi internet itu dimiliki oleh masing-masing bagian jaringan. Kalau Korea Utara misalnya mau bikin internet sendiri ya, maka ya koneksinya ya hanya mereka saja misalkan. Tapi kalau mau koneksi ke internet dunia, maka harus masuk ke saluran backbone internet dunia. Ya, jadi ini adalah komputer ARPANET. Jadi kalau Anda bayangkan tahun sekitar 60-an itu komputer itu bukan seperti sekarang. Kemampuan komputer yang sebesar ini itu tidak jauh lebih hebat dibandingkan dengan kalkulator yang ada saat ini ya. Kalkulator itu sekarang udah luar biasa. Nah ini kok kalkulator sih? PS ya, PS2 misalkan ya. Ini komputernya masih jadul, masih besar-besar ya, menggunakan card reader untuk membaca data, menggunakan pita film ya untuk menyimpan data. Nah, pertanyaannya adalah tadi bagaimana menghubungkan ke internet ya. Sekali lagi bahwa kalau sekarang kalau Anda punya handphone, tinggal pasang kartu, kemudian pakai paket, pilih paketnya, sudah terkoneksi ke internet, begitu kan? Itu kan gampang sekali. Atau kalau di rumah Anda langganan pakai IndiHome atau pakai MyRepublic atau pakai apalagi DNet, ya, koneksi pakai WiFi, gitu. Mungkin begitu ya. Nah, dengan koneksi kabel inilah kemudian komputer perangkat fisik itu bisa saling terhubung ke internet ya. Ini di awal-awal tuh memang masih pakai kabel, jadi masih pakai kabel telepon. Dulu saya masih pakai Telkomnet instan misalkan yang mahal sekali, berapa ini 12.000 itu hanya untuk sekian menit gitu ya. Ya mahal sekali tagihannya. Ya, kemudian komputer tanpa perangkat komunikasi juga dapat digunakan ya, misalnya menggunakan modem. Ya, ini dulu masih pakai modem sehingga komputer-komputer tersebut ke jaringan local area network, kemudian dia nyambung ke modem nyambungnya ke service provider, kemudian koneksinya ke internet, server-server di dunia di jaringan internet tersebut. Ya memang paling gampang sih kalau kita mau koneksi ke internet ya tinggal datang aja ke warung kopi, ada tulisan free wifi, tanya passwordnya, kemudian beli kopi 1 gelas, nongkrongnya berjam-jam ya, sambil makan camilan nggak habis-habis ya. Ya jadi lumayan kan. Jadi padahal kalau dulu itu kalau di warnet itu berapa sih? Dulu 3.000 atau 5.000 ya per jam ya. Nah, tapi kalau sekarang kan tinggal masuk ke tempat-tempat tertentu ya sudah banyak sekali, atau di saluran-saluran free wifi ya yang bisa kita temukan di banyak tempat. Oke, di hotel, di tempat belanja juga sekarang sudah banyak. Nah, jadi untuk terhubung ke internet ya, sekali lagi bahwa Anda harus paham yang namanya ISP atau Internet Service Provider. Jadi Internet Service Provider itulah misalnya tadi yang sudah saya sebutkan, nanti kita bahas lagi. Maka sebenarnya internet itu pada prinsipnya adalah ada sebuah perusahaan yang dia itu terkoneksi ke jaringan internet. Maka untuk bisa kemudian kita juga terkoneksi ke internet, kita harus berlangganan pada jaringan tersebut. Ya, karena kita nggak bisa kan kalau misalnya personal, maka artinya kita harus berlangganan. Ya, nih pakai modem kalau misalnya di rumah mungkin ada komputer, kemudian dia pakai kabel, terus pakai modem. Modem itu ada dua, ada modem yang dia sifatnya pakai kabel. Ya, jadi pakai kabel yang pakai telepon itu ke kabel telepon atau ke fiber optik. Ya, itu sama juga pakai kabel. Ada juga yang seperti ada juga yang mungkin pakai modem biasa, ya pakai USB, kemudian dia terkoneksinya adalah ke mobile internet. Ya, ini
Nah, itu. Jadi banyak sekali ya, kafe, ya notebook Anda, ya telepon Anda, ya kantor, ya bisnis, semuanya terkoneksi ke internet. Itu mengapa kemudian sebuah komputer yang dia terkoneksi ke internet sangat dimungkinkan memiliki bahaya. Nanti kita akan bahas secara khusus masalah bahayanya. Jadi menghubung ke internet itu ada dua, yaitu bisa wire atau pakai kabel ataupun wireless. Jadi wireless itu atau seperti hotspot atau wifi itu kan baru ada sekitar tahun ngetren banget itu sekitar tahun 2000, sekitar 2000-an ya. Perangkatnya murah sekali untuk bisa dipakai. Kalau pada zaman dulu sebelumnya ya paling banyak ya pakai kabel. Ya, koneksinya pakai kabel. Nah, jadi kabel apa keterbatasannya? Kabel itu punya keterbatasan pada lebar data yang bisa dikirimkan, sehingga kecepatannya juga pasti terbatas ya. Sekarang WiFi sudah luar biasa ya, wireless fidelity ini. WiFi itu singkatan dari wireless fidelity, dari GPRS, kemudian ada 2G, 3G ya, 4G. Perangkat ke depan itu akan ada 5G ya, luar biasa. Jadi kalau dulu itu download gambar, download video 650 itu bisa berjam-jam, yakin benar-benar berjam-jam, karena kecepatan internet itu juga ditentukan oleh, ibaratnya begini, walaupun itu mobil Ferrari atau Lamborghini misalkan ya, tapi kalau jalannya sempit masuk ke gang pasti nggak mungkin bisa banter ya. Itu demikian juga dengan kecepatan internet ya. Jadi kalau misalnya kabelnya itu ibarat jalan, maka jalan itu akan menentukan kecepatan dari lalu lintasnya ya. Jadi untuk bisa menghubungkan ke internet, sekali lagi ya, itu ada, apakah itu hotspot ya, ini ada ISP yang dia menyediakan layanan untuk bisa terkoneksi ke internet. Kemudian ya tinggal kalau di rumah itu kan tinggal apa yang mau mau dibikin otomatis atau bagaimana, maka tablet, handphone, notebook semuanya terkoneksi ke ISP ini, ke hotspotnya ini ya. Baru kemudian hotspot ini yang terhubung ke perusahaan, ke ISP-nya yang menghubungkan dengan internet dunia. Ya, misalnya ada simbolnya seperti ini, WiFi, wireless fidelity tadi ya. Nah, ini cara paling gampang ya, itu Anda masuk ke Starbucks ke cafe ya, tinggal free WiFi, cari aja for everyone. Nah, maka biasanya ada passwordnya, atau ke Dunkin juga beberapa. Kalau saya lihat sekarang ada yang namanya working space, yang lagi ngetren itu adalah working space. Jadi kalau ada sebuah tempat yang menyediakan tempat duduk yang banyak, ada colokan listriknya, seperti mana lagi ya, saya lihat Ricis juga ada, hampir semua tempat-tempat makan, karena ada colokan listriknya, ada wifi-nya, kemudian mereka tinggal makan. Walaupun ini juga cukup merugikan. Karena apa? Karena kalau belinya nggak banyak, kemudian duduk berjam-jam, tempatnya penuh, akhirnya orang nggak bisa datang, nggak bisa masuk, si perusahaan rugi. Ini contohnya adalah 7-Eleven kalau nggak salah. Shuffle. Anda tahu Shuffle itu adalah seperti Indomaret gitu, toko retail ya, yang dia itu menyediakan tempat-tempat duduk supaya orang itu sambil misalnya internetan, dia ngasih fitur internetan, kemudian orang bisa makan, bisa belanja, bisa beli minuman di situ. Tapi karakter orang Indonesia karena hemat, mereka duduk berjam-jam, nggak belinya cuma sedikit ya, akhirnya banyak sekali Shuffle ya, 7-Eleven yang tutup ya. Beberapa juga saya lihat Indomaret juga yang tadinya di dekat-dekat kampus itu ada juga yang menyediakan free wifi, akhirnya berubah konsep ya gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak Starbucks atau Dunkin Donat itu saya lihat masih free wifi ya. Menghubungkan ke internet itu, jadi selain Anda berlangganan, selain Anda duduk di warung kopi, mungkin warung kopi jauh lebih unggul ya. Jadi Anda harus paham yang namanya penyedia layanan internet. Yang ini merupakan dia bisnis akses internet ya, gratis ataupun berbayar ya. Seperti Telkom atau IndiHome itu ya, milik dari Telkom. Jadi ada banyak sekali ISP seperti MyRepublic, First Media, Play. Ini ada beberapa yang kalau saya tutup, saya nggak tahu yang mana yang tutup. Ada IndiHome yang sekarang masih tetap ada, MNC, Skyvision ya, apalagi OKVision. Saya pakai MyRepublic 100 Mbps, lumayan. Per bulannya sekitar 440
3.000 ya. Tapi memang untuk orang serumah, sehingga alhamdulillah masih cukup. Jadi saya nggak menyarankan apapun, ya silakan nanti dilihat di situ penawarannya. Jadi saya tidak mempromokan, tidak mengendorse, tapi intinya adalah cari yang stabil, karena beberapa ISP itu terkadang dia tidak komunikatif, tiba-tiba drop, tiba-tiba putus ya. Nah, itu penting sekali, karena kalau kemudian Anda adalah seorang pebisnis, kemudian internet Anda macet, wah itu sangat berbahaya sekali ya. Bisa mengancam, kalau apalagi kalau Anda gamer, wah ini gamer, kalau gamer kemudian nge-lag atau putus, wah ini juga bisa kalah Anda main game ya. Oke. Maka bandwidth, ada istilah bandwidth yang mewakili jumlah data yang berjalan melalui kecepatan. Jadi kecepatan internet itu biasanya menggunakan istilah bandwidth. Jadi berapa megabit, mega ini B-nya besar ya, megabyte per second ya. Jadi apakah 100 Mbps? Ini saya pakai yang 100 Mbps. Oke. Jadi sebuah rumah kalau misalkan mau connect ke internet, pertama adalah dia harus daftar dulu. Kemudian nanti dia akan ada salurannya atau tidak. Yang paling penting adalah salurannya itu apakah dia pakai kabel wire, kabel tembaga, seperti punyanya Telkom ya, atau pakai saluran dia punya fiber optik. Kalau di Surabaya dan Sidoarjo mungkin sudah banyak ditanam fiber optik. Jadi kalau ada orang yang menggali tanah, hati-hati sedang ditanam fiber optik, maka itu bagian dari media untuk koneksi internet ya. Kemudian nanti ditentukan, tidak semua tempat juga ada fiber optik. Kalau ada fiber optik itu yang bagus, stabil, kemudian juga kecepatannya bisa di atas 50 Mbps ya. Setelah Anda daftar, nanti akan dipasang instalasinya, modemnya, ya tes signal, baru kemudian langsung terkoneksi ya. Nah, tinggal Anda bayar aja per bulannya. Ya, Anda koneksi lewat modemnya masuk ke perusahaan ISP tadi, kemudian Anda mau nyambung kemana, ke luar negeri atau ke dalam negeri. Ya, karena sekali lagi bahwa setiap ISP itu punya keunggulan. Jadi ada banyak hal yang perlu Anda pertimbangkan selain masalah harga dan kecepatan. Ya, jadi istilahnya ada istilah upstream dan downstreamnya. Kecepatan download dan kecepatan upload itu biasanya juga perlu diperhatikan ketika Anda mau memilih ISP ya. Nah, bagaimana Anda bisa terhubung ke internet? Jadi sebenarnya dulu setiap komputer itu memiliki yang namanya IP address atau alamat IP. Jadi IP address itu, jadi ibaratnya seperti kalau orang mau ngirim surat, maka pasti harus ada alamat yang unik. Kalau alamatnya sama, alamat sama aja misalkan Jalan Semolowaru 84A atau 84B, maka itu bisa untuk membedakan. Nah, komputer yang terkoneksi ke sambungan internet ya, itu juga harus memiliki alamat yang unik, yang berbeda dengan yang lainnya untuk bisa mengidentifikasi ketika mau mengirimkan data. Maka itu disebut sebagai alamat atau alamat IP atau IP address. IP itu adalah singkatan dari Internet Protocol. Jadi Internet Protocol itu adalah aturan dalam berkomunikasi antar komputer di internet. Jadi ada istilah IP address. Jadi IP address itu adalah Internet Protocol yang merupakan aturan bagaimana komputer saling terkoneksi di internet. Jadi bagaimana dia mengirimkan data, bagaimana dia menerima data, bagaimana dia mengkonfirmasi data sudah sampai atau dia minta diulang lagi, ya bagaimana dia mengecek keamanan, validitasnya dan seterusnya. Itu adalah bagian dari protokol ya. Itu biasanya nanti di mata kuliah komputer network atau jaringan komputer akan jauh lebih diperdalam lagi. Nah, berikutnya kalau kemudian awalnya itu menggunakan IP address itu menggunakan 4 bagian. Sekarang sudah pakai 6 ya. Jadi ada IPv4 ya address, dan ada IPv6 address. Jadi di bawah itu kalau Anda perhatikan pada server DNS itu ini ada alamat IP ini. Maka yang disebut sebagai alamat IP itu seperti ini, 74.125.224.72. Setiap komputer itu kemudian dia memiliki alamat IP seperti ini, angka-angka seperti ini. Ya, berapa maksimalnya? Jadi dari yang dipakai itu adalah dari 0 sampai dengan 255. Kok 255? Dari 1 sampai 255 ya. Maka
sekarang berubah menjadi IPv6 ya. Kenapa? Karena ternyata untuk IPv4 itu sudah tidak lagi mencukupi untuk seluruh dunia, sehingga kemudian dibuatlah IPv6 ya, yang digitnya jauh lebih banyak. Nah, ada juga yang namanya domain ya. Nah, nanti kita istilah domain name, misalnya istilah domain name ya, domain name server atau DNS ya. Jadi bagaimana kemudian kalau orang mau menggunakan akses pakai angka seperti ini pasti susah untuk mengingatnya ya, maka muncullah kemudian domain name, di mana alamat server itu terwakili dengan tulisan. Jadi contohnya adalah kalau misalkan 74.125.224.72 itu adalah punyanya google.com. Atau misalnya seperti Unitomo. Nah, untuk mengetahui kira-kira bagaimana? Oke, kita coba ya, untuk mengetahuinya kita coba ini contohnya ya, mudah-mudahan kelihatan. Jadi kalau Anda ingin tahu, misalkan Anda bisa pakai perintah ping, misalkan ping google.co.id ya. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa IP-nya google.co.id itu adalah di 216.236.38.120. Coba kalau saya pakai perintah ping untuk google.com. Google.com tadi terakhir berapa? 120 ya, 38 120. Ini 38. Oke. Coba kalau Unitomo misalkan. Ping ya, ini unitomo.ac.id. Maka DNS-nya Unitomo ini, IP address-nya ini adalah 104.28.20.153. Ya, biasanya sih ada beberapa alternatif ya, apakah dia tetap atau Kompas misalkan ya, Anda punya kompas.com. Nah, 5274222867. Nih. Ya, oke. Berarti bagaimana dong? Kalau kemudian Anda mau mengakses internet, contohnya misalkan nih unitomo.ac.id misalkan, maka Anda bisa saja pakai unitomo.ac.id, ketik begini kan, diketik seperti ini, maka masuk ke websitenya Unitomo. Oke. Jadi ini adalah domain name server. Jadi DNS-nya, domain name servernya atau domain name-nya adalah pakai ini. Nah, ini masuk ke websitenya. Baik, coba taruhlah misalkan saya masuk ke Kompas. Ya, oke. Misalkan saya masuk ke kompas.com misalnya seperti ini. Oke, maka kemudian saya coba untuk bisa mengakses Kompas pakai IP-nya. Ini adalah IP dari Kompas ya, IP dari Kompas yang kita akan coba akses langsung ke, cuman karena memang bisa ada HTTPS. Oke, saya masukkan aja lanjut ya. Oke, saya setujui. Jadi nanti ketika kita akses pakai IP ya, kita akses pakai IP, terima risikonya lah misalkan ya. Ini kan peringatan karena HTTPS, maka dia juga masuk ke Kompas itu ya. Oke. Ini tergantung dari browsernya juga. Ada browser yang tidak perlu mengingatkan, dia akan langsung masuk sesuai dengan alamat IP-nya. Jadi dia menggunakan HTTPS di sini sehingga dia memberikan peringatan ketika kemudian kita akses menggunakan IP. Oke, itu ya perlu Anda perhatikan. Ya, saya kembali lagi ke ya, baik. Jadi kita lanjutkan. Jadi selain masalah IP ya, masalah IP address, maka juga Anda harus paham berkaitan dengan masalah domain name. Jadi kalau dulu itu aksesnya dia harus pakai IP address, harus tahu angkanya berapa. Maka di berikutnya, untuk memudahkan orang punya alamat servernya menggunakan domain name. Ya, apa itu domain name? Jadi misalkan tadi seperti unitomo.ac.id, kompas.com, apalagi tempo.co misalkan ya. Nah, itu bisa menjadi lahan bisnis juga. Jadi pada tahun 2000-an itu banyak sekali orang-orang yang dia berbisnis. Jadi misalkan ada perusahaan namanya misalkan Ultra Jaya, maka dia sudah beli dulu ultrajaya.com. Nanti kalau ada si perusahaan tadi mau beli, dia akan tarif mahal gitu ya.
atau ultrajaya.co.id, ultrajaya.com, ultrajaya.id, ultrajaya, semua nama-nama domain-domain tersebut sudah diborong duluan. Ya, sehingga kalau misalnya perusahaan yang punya nama tersebut dia mau membuat website, maka dia harus bayar mahal. Itu bisnis domain ya. Kemudian ada juga TDL ya, TDL tidak. Jadi ada singkatan pada bagian belakang itu ada derajat dari dari website ada .com, itu yang sifatnya untuk komersial ya, umum. Anda cukup pakai KTP saja sudah bisa punya website .com. Kalau edu ataupun .co.id, maka harus ada surat dari dari kampusnya, ada dari lembaganya bahwa Anda adalah orang yang layak ya. Kalau government itu hanya untuk pemerintah ya. Kalau di Indonesia mungkin pakai go.id ya, go-nya itu adalah government, terus .id atau Indonesia. Jadi selain kode TDL ini juga ada kode negara ya, kode negara. Jadi misalnya ada ID Indonesia, US ya, MY Malaysia ya, dan seterusnya ya, military organization.net, TV, ORG. Sekarang untuk TDL itu begitu berkembang banyak sekali ya, ada TV, ada saya juga sampai nggak hafal itu karena begitu berkembangnya untuk masalah singkatan ini ya. Tapi kalau Anda berlangganan, maka tarifnya juga beda-beda antara ID ya dengan .com, itu beda. Com itu masuk yang paling murah. Yang saya tahu sih masuk paling murah. Ada BIS, ada ya apa lagi ya? Yang ORG saya juga pernah buat. Nah, menghubungkan ke internet. Jadi kalau misalkan komputer nih sudah connect ke internet, terus mau ngapain? Kira-kira begitu kan? Komputernya mau ngapain? Nah, maka untuk bisa memanfaatkan akses ke internet, Anda harus menjalankan sebuah aplikasi yang disebut browser. Saya kira ini sudah menjadi pengetahuan umum, karena kalau di generasi Anda tidak ada lagi orang yang tidak bisa akses internet ya. Ya nggak terlalu gaptek juga kan ya, gagap teknologi. Kenapa? Karena ya penting pokoknya punya handphone, ada browsernya. Browser itu bisa macam-macam. Ada Firefox, Google Chrome, ada Safari, apalagi dulu ya. Nah ini, maka browser inilah program aplikasi yang digunakan untuk bisa mengakses atau melakukan mengakses ke alamat tertentu. Jadi ketika Anda masukkan domain name, diketikkan jadi di bagian browser itu pasti ada bagian alamat, web address, content, domain name. Ya sama seperti tadi. Jadi kalau misalnya tadi saya tadi pakai ini, nah ini kan, maka ini kan browser kan ini browser. Nah, maka ini ada bagian untuk bisa memasukkan domain name-nya. Anda mau masuk ke mana gitu? Mana tadi? Oh ini dia ya. Oke. Kemudian yang nanti dari ketika Anda ketik, browser tersebut akan langsung mencari ya di sebuah tabel ya, ada IP-nya. Ini kan ada tabel ini, IP-nya berapa, maka dia akan mencari servernya. Dia akan cari DNS servernya. Ya, the browser akan berkomunikasi dengan server. Server, tolong dong saya diberikan informasi berkaitan dengan ABCD yang diminta oleh si. Ya, jadi komunikasi antara Anda dengan server informasi Google ataupun Kompas ataupun unitomo.ac.id menggunakan browser. Baru kemudian si browser ya, setelah itu Anda request, Anda akan mendapatkan informasi ya. Jadi itu konsep dasar dari bagaimana komunikasi internet. Oke, ada juga mungkin Anda kenal, biasanya kalau website itu depannya ada www gitu ya. Wow, itu sebenarnya adalah singkatan dari World Wide Web. Coba saya tampilkan dulu. Nah, biasanya sih ada begini, World Wide Web ya. Ya, www. Apakah boleh misalkan tidak perlu pakai tidak pakai. Ya. Jadi di beberapa tampilan ada juga yang dia menggunakan subdomain. Contohnya adalah e-learningnya Unitomo. Nah ini dia subdomain namanya. Jadi nggak pakai www tapi /learning.unitomo.ac.id seperti ini. Maka ini adalah subdomain. Ini adalah subdomain. Ya. Oke. Ya, jadi itu apa sih World Wide Web itu? Jadi World Wide Web, jadi gini, pada awal mulanya internet, maka internet itu dia hanya bisa mengakses data berupa teks. Kemudian muncullah teknologi hypertext, di mana kemudian ya di World Wide Web inilah kumpulan dokumen elektronik itu tidak hanya di-download ya atau dibaca dengan secara teks pakai
maka tapi juga kemudian bisa menampilkan berbagai macam informasi yang jauh lebih interaktif, ya. Bisa ada hyperlink, ya, itu hyperlink tadi, ya. Jadi apa sih jadi World Wide Web itu kemudian isinya itu berupa halaman-halaman yang bisa saling terkoneksi, terhubung gitu ya. Situs web sendiri ya, atau web server website sendiri, ini kan singkatan website ya, adalah kumpulan halaman web yang terkait dengan item yang terkait. Jadi kalau misalkan itu adalah situs belanja, maka pastinya itu berkaitan dengan halaman-halaman belanja. Kemudian ada juga web server ya. Web server itu adalah komputernya ya, yang dia berisi halaman-halaman web tersebut yang bisa kita. Jadi kalau ini tadi ini adalah web server, nah ini web servernya, ini tadi adalah browsernya, ya, maka data-data di dalam web server itulah ya, alamatnya itu disebut sebagai situs web ya. Halamannya adalah web page atau halaman web ya, yang tampil kita akses ini. Ini adalah halaman webnya. Halaman yang paling depan ini itu adalah homepage. Jadi kalau Anda buka misalkan kompas.com, maka halaman depan ini disebut sebagai homepage. Sedangkan informasi-informasinya, kumpulan di dalamnya itu adalah web page-nya ya. Oke. Sedangkan untuk tempat menyimpan informasi tersebut disebut sebagai web server. Itu istilah-istilah tersebut Anda harus pahami ya. Sekarang sudah mengacu pada web ya 2.0 ya. Sebenarnya ini berkaitan dengan masalah standar bagaimana menyimpan, mendistribusikan page atau web page di internet ya. Jadi pada website itu menyediakan sarana pengguna untuk berbagi informasi pribadi ya, bisa untuk mengubah konten situs, menyediakan aplikasi melalui browser. Jadi ada standarnya. Jadi ada sebuah lembaga dunia yang dia membuat standar untuk bagaimana browser, server, ya, kemudian programmer itu bisa saling punya standar dalam mendistribusikan, membuat dan mendistribusikan informasi. Ya, namanya adalah World Wide Web Consortium. Oke, kita lihat. Sorry, saya keliru mengklik ya. Oke. Nah, ini ada W3 ya, W3 ini ORG ini ya. Ini adalah World Wide Web Consortium, itu sebenarnya adalah sebuah organisasi dunia ya, yang dia berkaitan dengan bagaimana membuat sebuah standar dalam membangun ya aplikasi di internet. Nah, ini punya standarnya ya. Oke, silakan dibuka sendiri ya. Oke, saya kembali lagi. Nah, World Wide Web ini ya, di browser ini menjadi begitu penting karena setiap browser punya kemampuan yang juga berbeda-beda ya. Jadi pilih browser yang mana kira-kira yang paling bisa diandalkan. Mungkin Google Chrome, saya pakai Mozilla Firefox ya. Mungkin Anda senang pakai Safari, saya kira itu tidak masalah. Jadi sekali lagi nanti kalau misalnya kita bicara tentang deep web itu, maka browsernya juga beda ya. Jadi beda browser juga beda kemampuan dalam melakukan penjelajahan di internet. Jamu kunir. Nah, jadi Anda perlu pahami struktur bahwa setiap informasi di internet itu dia memiliki alamat yang unik. Alamat yang unik di sebuah web itu disebut sebagai URL ya, Uniform Resource Locator. Jadi kalau misalkan setiap halaman informasi itu dia pasti ada alamatnya, ada yang sifatnya statik atau dinamik. Kalau yang seperti ini biasanya statik nih. Jadi contohnya adalah www.nps.gov/history/places.htm. Berarti dia filenya itu adalah HTML atau HTML, kemudian dia statik ya, berarti statik. Ada juga yang mungkin tidak ditampilkan. Jadi contohnya seperti punyanya Unitomo ya, websitenya Unitomo tadi. Nah, ini e-learning. Jadi walaupun Anda masuk ke dalamnya, maka dia tidak ditampilkan.
Ya, oke. Jadi tidak ditampilkan di dalamnya. Oke, itu kira-kira. Saya kembali lagi ke ini. Jadi setiap website itu punya halaman ya. Nah, kemudian ini sifatnya unik ya URL-nya. Nah, ini juga merupakan web server ya. Ya, jadi yang diakses. Jadi sebuah web server Anda bisa mengakses itu bisa dari macam-mana, bisa dari handphone, bisa dari tablet, bisa dari notebook, bisa dari sekarang smart TV. Jadi kalau Anda paham sekarang bahwa ada sebuah TV yang dia bisa terkoneksi ke internet, kemudian dia bisa langsung akses internet. Anda tinggal pakai navigasi, pakai remote-nya gitu ya. Game juga ya, terkoneksi ke internet seperti Wii gitu ya. Jadi itu kira-kira. Tapi tentu saja bahwa sebuah halaman website itu juga harus memperhatikan tampilan. Kenapa? Karena setiap layar media ini kan beda-beda, antara televisi dengan notebook itu beda, handphone juga dia beda ya, portrait sifatnya tidak pakai landscape, sehingga aplikasi yang dibangun berbasis web itu biasanya harus responsif. Responsif itu artinya mengikuti dengan tampilannya itu menyesuaikan dengan layar yang digunakan. Ada banyak sekali jenis web ya, situs web. Ya, kok situs web sih? Website sebenarnya ya. Saya lebih nyenyak website atau jenis situs web. Jadi kalau misalnya tadi kita paham tentang browser itu adalah aplikasi yang digunakan untuk bisa mengakses informasi di internet. Ya, apa sih informasinya ya? Bisa gambar, video, berita, peta dan seterusnya. Maka Anda juga perlu paham ya bahwa sebuah website, ini contohnya seperti ini saya contohkan dari Tokopedia misalkan. Maka Anda bisa lihat ada gambar, kalau nanti kalau diklik dia masuk, mungkin ada juga videonya ya. Jadi setiap website itu biasanya dia punya klasifikasi atau biasanya dia punya semacam kategori ya. Jadi kalau misalkan tadi di websitenya Unitomo untuk e-learning misalkan, maka ini ada bank soal misalkan. Maka ini jadi ada menu-menu yang bisa kita akses sesuai dengan kriterianya. Ya, ini apa ini? Ini bank soal. Kuis. Oh, ini soal saya ya. Ya, ada ujian, ya ada apa gitu ya, macam-macam ya. Oke. Ya. Oke. Jadi setiap website itu kan macam. Jadi kalau tadi seperti e-learning, dia maka menunya atau informasinya dia fokus pada e-learning. Ya, kalau misalkan ya seperti Tokopedia atau Shopee atau Blibli ya, maka dia fokus adalah pada belanja. Ada juga misalkan website yang fokus pada olahraga gitu ya, atau fokus berita, detik.com, republik.com, Tempo ya, apalagi Kompas, JPNN, Japos itu merupakan situs-situs untuk berita atau portal berita. Kemudian ada juga situs yang dia khusus misalkan untuk penerbangan seperti Pergi-Pergi, Traveloka, Agoda, itu adalah website yang dia fokus pada kebutuhan untuk misalkan coba kita coba ya. Misalkan Agoda. Ya, Agoda. Ini maka Agoda. Nah, ini adalah situs yang bisa digunakan untuk traveling. Ya, mungkin sama juga dengan yang dipakai untuk Traveloka misalkan ya. Saya nggak tahu sekarang. Kok Traveloka kok Traveloka. Nah, ini adalah Traveloka. Anda mau pesan pesawat terbang kemana, tiket kereta api, ya hotel dan penginapan dan seterusnya. Oke. Berikutnya adalah search engine. Search engine itu sebenarnya adalah sebuah alamat website ya, atau sebuah website yang dia
menyediakan fasilitas untuk mencari informasi di internet. Nah, kemampuan sebuah search engine itu beda-beda. Jadi contoh yang mungkin paling umum adalah seperti Google, ya, Google. Makanya ada istilah Google hacking. Jadi kalau misalkan kita mau mencari informasi, jadi kalau kita tahu alamatnya sih mungkin nggak masalah. Tapi kalau kita nggak tahu alamatnya, maka kita menggunakan sebuah mesin pencari atau search engine untuk bisa mencari informasi. Maka ada istilah search engine ini ya. Coba Anda harus paham berkaitan dengan mesin pencari. Kenapa? Karena kemampuan Anda untuk memanfaatkan informasi di internet itu ditentukan oleh kemampuan Anda dalam mencari informasi. Sambil contoh, misalkan kita pakai Google. Ya, kalau Anda mencari misalkan komputer misalkan ya, tablet, komputer cara kerja. Maka kalau Anda ketik dengan kata kunci seperti ini, akan ketemu sekitar 165 juta informasi. Tapi kalau Anda pengennya spesifik, maka diberi tanda petik seperti ini, informasinya akan jauh lebih, cuman ketemu 14.800. Nggak cara kerja. Ya, tuh. Atau kalau misalkan Anda lebih spesifik lagi, saya pengen nyari informasi cara kerja komputer cara kerja, atau cara kerja komputer, tapi yang filenya dia berupa PDF. Maka dari 14.000 tadi ketemunya adalah 900. Atau apalagi, Anda pengen nyari misalkan berkaitan dengan ransomware, tapi ada di websitenya kompas.com. Ya, jadi pencariannya nggak langsung ransomware. Kalau ransomware aja, misalkan ransomware aja seperti ini, ransomware WannaCry misalkan ya, maka ketemunya 21 juta. Kalau ransomware WannaCry, nah ini ketemunya adalah 2 juta sekian. Tapi kalau kemudian saya nyari ransomware aja tapi di websitenya Kompas, nah, ketemunya, jadi ini spesifik. Ketika Anda pakai site.2kompas.com, maka dia hanya akan nyari di sebuah website aja. Ya, kalau Anda ganti ini menjadi .2detik.com, maka dia akan hanya nyari di detik aja. Ya, kenapa? Karena menggunakan penulisan kata kunci yang spesifik, ya, maka ini akan mempercepat Anda untuk bisa mendapatkan informasi ya yang efektif. Jadi kalau bayangkan kalau cuma ransomware terus Anda klik satu-satu, ditelusuri satu-satu, itu kan akan begitu lama. Nah, tapi kalau kemudian Anda spesifik, misalkan Anda hanya nyari jenis filenya yang dia itu PPTX misalkan, PowerPoint misalkan, maka dengan mudah Anda akan bisa mendapatkan informasi yang spesifik. Ini cuma 1.900. Ya, cara untuk bisa mengetahui kata kunci seperti ini, coba Anda cari dengan kata kunci Google hacking. Ya, ini bukan menghack ya, tapi Google hacking itu adalah cara bagaimana bisa menggunakan kata kunci yang tepat untuk bisa melakukan proses pencarian. Saya coba pakai yang Wikipedia. Jadi ada banyak sekali kata kunci. Nah, ini nih, operator, ya, inline, intake, dan seterusnya. Kalau Anda paham ini, manfaatkan untuk bisa mencari informasi dengan cepat untuk tugas, untuk makalah, pokoknya intinya untuk nyari informasi. Contoh lagi yang lainnya adalah, coba saya cari, saya nyari tentang file misalkan Pak Coy. Waduh, Pak Coy. Nah, maka yang ketemu adalah sayuran ya. Oke, ini. Tapi kalau kemudian jual Pak Coy, ini sayuran. Tapi kalau kemudian Anda cari gambar aja spesifik, misalkan hanya nyari gambar yang gambarnya adalah berupa JPEG misalkan. Nah, maka yang tampilkan, sorry. Kalau gambar itu harusnya di yang ini ya, udah. Nah, ini browser ya, berkaitan dengan masalah pemanfaatan browser. Oke, saya kembali lagi ke presentasi kita. Oke, jenis tadi situs, ini operator ya. Jadi sekali lagi bahwa pahami Google hacking untuk bisa mencari informasi yang spesifik. Semakin spesifik, semakin memudahkan Anda, mempercepat Anda untuk bisa mendapatkan informasi di internet ya. Oke, baik. Nah,
Ada beberapa situs web ya, tadi ada search engine seperti Google, Alta Vista, saya lupa apa aja ya, Yahoo ya, Yahoo juga masuk ini. Yahoo itu bentar. Saya lupa Yahoo itu kira-kira masih berfungsi apa tidak ya, karena Yahoo yang kita kenal itu ada juga. Ini dia masih bisa mencari informasi ya. Bing juga, ini adalah search engine juga. Jadi ya, yang sebagai search engine itu adalah Google ya, kemudian Yahoo, Bing, dulu ada Alta Vista. Nah, ini ada Alta Vista ya, masih juga sebagai search engine, tapi sekarang Alta Vista diakuisisi sama Yahoo. Nah, setiap search engine memiliki kemampuan database algoritma yang berbeda-beda. Mungkin selama ini yang agak cukup, kalau Bing ini punyanya Microsoft, maka yang paling mungkin terbesar cepat itu adalah punyanya si Google ya. Coba misalnya contohnya nih, saya nyari nama saya sendiri, Ahmad Khoiron misalkan. Ahmad Khoiron ya, maka berapa informasi yang ketemu? 17.500.000. Tapi kalau kemudian saya pakai Bing, Ahmad Khoiron, belum tentu ketemu. Atau juga berbeda, ketemunya adalah 1920 ya. Kalau yang tadi pakai ini 17.000 ya, yang ini cuma ketemunya adalah 1120. Nah, ini website saya, profil dosen, ini semuanya di blog saya yang masuk ya. Ini contoh aja dari bagaimana pencarian menggunakan search engine ya. Jadi selain search engine, maka ada online sosial media network seperti Facebook, Instagram. Oke, Instagram, kita coba Instagram. Instagram sih sebenarnya lebih pada aplikasi di handphone ya, tapi tetap juga masih bisa Anda temukan ya, bisa akses juga di sini. Atau seperti Facebook, ini kan juga masuk media sosial ya, Facebook. Nah, ini Facebook ya, apalagi ya, Instagram, media ya. Oke. Informational and research, ya, ini biasanya berkaitan dengan jurnal ya. Oke, kita coba masuk jurnal, jurnal ya. Saya nggak tahu juga ini jurnalnya Unitomo apa ya. Oke nih, ini adalah sebuah website, jadi sama-sama domainnya Unitomo, tapi karena subdomainnya dia pakai e-jurnal, maka yang muncul adalah e-jurnal seperti ini ya, kayak e-jurnal. Jadi ini berisi informasi penelitian misalkan ya, international jurnal apa ini, Jair, Detroit, Journal Community, Food Science ya, Geostram dan seterusnya. Oke, media sharing, media sharing itu seperti Google Drive ya. Jadi kalau misalkan Anda bisa masuk ke Google Drive ya, misalkan saya ketik di sini adalah Drive Google ya, maka media sharing itu juga bisa, misalkan Kompasiana itu masuk blog sebenarnya ya, masuk blog juga Kompasiana. Ini masuk media sharing seperti blog, ini masuk blog juga ya. Ini tadi media sosial, ini media sosial ya, ini adalah science ya, ini adalah materi ya. Google Drive, Anda bisa memasukkan file-file yang bisa Anda sharing ke banyak orang. Bookmarking, news, weather, sport, order dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Oke. Sedangkan untuk educational ya seperti tadi yang websitenya kita ya, ada Wikipedia. Kenapa Wikipedia itu biasanya tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai referensi? Karena di Wikipedia setiap orang bisa mengakses, mengubah, itu problemnya di sana ya. Jadi tiba-tiba ada sebuah informasi di Wikipedia, definisinya salah, atau orang bisa masukkan apa saja di dalamnya. Makanya itu masuk sebuah website. Tapi kalau untuk referensi awal saya kira nggak apa-apa, bisa dibaca terus ditelusuri sumbernya dari mana.
ya, health and fitness, bisnis, government, blogs. Tadi yang Kompasiana itu adalah sebuah website. Ini nih, saya juga punya akun di sini. Website untuk bisa berbagi. Jadi setiap orang punya akun di sini, dia bisa nulis, ya, bisa mulai menulis, ya. Nah ini blog saya di Kompasiana. Udah lama juga tidak nulis, ya. Ya, oke. Iron. Oke, lanjut. Kemudian juga ada tab website entertainment, banking and finance. Oke, banking and finance. Saya tunjukkan pada Anda. Contohnya misalkan banking and finance itu adalah klik BCA misalkan. Nah, ini klik BCA. Oke, saya coba masuk. Maka dengan ini Anda bisa masuk ke sebuah website untuk bisa kemudian, ya, mengakses apakah untuk transaksi itu e-banking, ya, ini e-banking. Bedanya kalau untuk aplikasi seperti ini Anda tidak perlu pakai token, ya. Harus pakai token. Jadi BCA itu menyediakan semacam token untuk bisa transaksi, untuk meningkatkan keamanan, menjaga keamanan supaya jangan sampai website kita dibajak oleh orang lain. Oke. Apalagi travel and tourism tadi sudah saya sampaikan, ada Traveloka, ada pergi-pergi, ya, ada Agoda, gitu ya, mapping, retail and auction, ya cari sendiri, ya. Contoh-contohnya ada career and employment, job hunt misalkan, ada e-commerce seperti Shopee, ya, ataupun bineka.com. Ini contoh nih, bineka.com misalkan. Saya juga dulu sering belanja di sini, ya, pakai e-banking untuk belanja. Ini masuk e-commerce karena Anda bisa milih barang, kemudian Anda bayarnya lewat online juga, terserah mau pakai kartu kredit atau pakai yang lainnya, ya. Nanti barang diantar pakai jasa kurir, ya, atau ekspres atau jasa pengiriman barang, ya, maka sampai tinggal di login. Saya juga udah lupa loginnya pakai apa dulu, ya. Email mungkin pakai ini. Oh, bukan, ya. Emailnya salah. Oke, abaikan. Website creation and management, ya, jadi ada macam-macam, ada banyak sekali. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian Anda adalah anak mahasiswa informatika, bagaimana membuat sebuah website, ya. Jadi website itu tidak harus connect ke internet dulu, ada banyak tools yang bisa digunakan, tapi prinsipnya adalah rencanakan website apa yang mau dibuat, bentuknya maunya seperti apa, maksudnya dalam arti tujuannya apa dulu, mau sifatnya interaktif, mau untuk pendidikan, ya. Kalau misalkan untuk pendidikan, misalkan sudah banyak sekali CMS. Sekarang ada yang namanya Content Management Services atau CMS. Jadi Anda tidak perlu mengcoding dari awal, tapi cukup menggunakan mendeploy mereka sehingga jadi, ya, tinggal diatur aja tampilannya, ya. Jadi seperti WordPress, Joomla misalkan, apalagi, ya, Drupal, ya. Itu adalah contoh-contoh CMS yang bisa Anda gunakan untuk bisa membuat sebuah website tanpa harus coding dari awal, ya. Oke, jadi plan the website-nya mau bikin apa, tentukan template-nya seperti apa, ya, untuk bisa desain, kemudian baru Anda create website-nya, hostnya dia di mana, ya. Baru yang paling berat itu sebenarnya adalah pada maintain website. Mengapa sebuah website itu begitu berat? Karena ancaman yang paling terbesar ketika Anda memiliki sebuah website itu adalah pada masalah ancaman keamanan. Anda harus lihat apakah kira-kira ada orang yang mau mencoba untuk menjebol website Anda, mau mendifuse, mengganti tampilannya, atau mau mencuri data yang ada di dalamnya. Tidak ada website yang aman 100%, walaupun itu punyanya pemerintah. Ya, bahkan kalau Anda perhatikan banyak sekali kasus-kasus website yang dijebol datanya, dan itu berbahaya. Apalagi kalau itu adalah website-website yang berkaitan dengan masalah perdagangan atau transaksi, seperti Tokopedia, apalagi, ya, yang sejenisnya, ya. Kalau itu atau Gojek misalkan, ya, ataupun Grab. Nah, itu kalau kemudian sampai aplikasinya atau jaringan atau server mereka sampai bobol, datanya dicuri, maka alamat berbahaya.
Oke, media digital di web itu jadi ada sekali lagi saya ingin tekankan pada Anda bahwa perkembangannya sudah luar biasa. Kalau dulu mungkin website itu cuma bisa menampilkan teks aja, tapi sekarang sudah sejak adanya World Wide Web itu, maka bisa grafik, animation, audio, video seperti di YouTube ya. Itu luar biasa. Saya kalau kemudian kita perhatikan, YouTube termasuk hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena bayangkan begitu banyak orang yang upload video, ya kemudian dia servernya seperti apa? Ya, cuma jadi saya penasaran juga, saya pengen tahu kira-kira servernya YouTube seperti apa. Ya, oke, saya ketikkan dulu YouTube server grid-nya. Aduh, saya tidak ingin masuk ke websitenya YouTube server grid atau farm ya, mungkin farm ya mungkin. Wah ini jadi kalau satu orang itu upload video taruhlah besarnya 500 mega, maka bagaimana tempat penyimpanannya dia ya, itu kan pertanyaannya kan. Nah, maka Anda bisa lihat di sini ya. Oh ini, woi, kita coba tur ke servernya YouTube pakai virtual reality, bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Harusnya sih pakai ini ya, pakai oke. Nah ini pakai VR. Nah ini bisa Anda putar, Ini pakai Google 360. Nah sebenarnya paling cocok pakai ini. Wow, gila ya ini ya. Nah, jadi YouTube itu punya tempat seperti hanggar yang besar sekali ya. Nah, kemudian ini servernya, kita bisa putar. Ini pakai virtual reality. Harusnya pakai kacamata, tinggal Anda tolak-tolak. Oh ini harusnya. Oke, cukup. Ya, itu luar biasa. Ya, silahkan cari nanti Google Data Center. Oh, ini punya Google ya, bukan punya YouTube. Ini punya Google. Berarti YouTube jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena kalau servernya Google aja seperti itu untuk mengindeks data, apalagi servernya YouTube yang dia begitu lebih banyak lagi. Tapi tadi sudah salah satu contoh virtual reality, di mana kemudian Anda bisa masuk ke sebuah tempat itu tadi 360 ya, kamera 360. Nah, itu bisa nanti ada virtual reality, bisa ada informasi yang jauh, keterangannya panah ke kiri, panah ke kanan, itu adalah bagian dari virtual reality-nya selain video tadi. Kemudian ada grafik, saya kira udah biasa. Kehidupan Anda di internet saya kira udah biasa, ada format BMP. Yang perlu Anda pahami juga adalah format grafik. Jadi kalau misalnya file yang ada di internet itu sebenarnya jenis file gambar itu macam-macam jenisnya. Ada bitmap atau BMP, ada GIF yang kualitasnya jelek tapi ringan, ya bisa ada animasinya, ada JPEG, ada PNG yang kualitas gambarnya bagus, ya biasanya dipakai untuk internet ya, tapi sekali lagi yang paling banyak dipakai adalah JPEG ya, dan TIFF biasanya yang hasil dari kamera ya. Kemudian ada juga istilah infografis. Jadi infografis itu contohnya seperti detik.com. Coba saya cari infografis ya. Infografis. Baik. Infografis, saya cari di websitenya detik.com. Saya suka dengan infografisnya detik.com. Nah, ini adalah satu contoh. Jadi kalau Anda klik gambar, maka yang muncul adalah infografis yang ada di gambar-gambar. Ini adalah infografis. Ini adalah infografis, bagaimana menyajikan informasi ya dengan desain yang luar biasa ya, pengkombinasi. Nah, ini infografis. Oke, mana yang infografisnya agak bagusan? Ini dah. Oke, saya coba buka, lihat gambar. Nah, ini infografis. Jadi menyajikan informasi ya dalam bentuk diagram, dalam bentuk komposisi teks dan gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan orang untuk bisa membaca dan memahami informasi yang disajikan. Itu infografis. Oke, jadi di situ representasi visual dari data dan informasi yang dirancang untuk berkomunikasi dengan cepat. Mengapa? Karena jadi harus menyederhanakan informasi. Jadi kalau dalam bentuk tabel orang akan susah untuk bisa memahami isinya ya. Kemudian juga ada animasi. Ya, ada animasi itu sebenarnya adalah kemunculan. Ini contoh animasi ini.
Nah, ini gambar itu bergerak karena apa? Karena sebenarnya itu ada gambar bola, ini tampil, ini nggak tampil, ini tampil, ini nggak tampil. Itu kan animasi sebenarnya. Wah, ini contoh juga ini kan gambarnya apa, bunga mawar itu kan sebenarnya dari beberapa frame gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga dia menjadi sebuah gambar animasi. Kemudian ada media, ada apa di mana di internet juga Anda bisa dengan musik, ya juga ada radio, ya ada video, ada virtual reality tadi, ya. Jadi Anda bisa seolah-olah sedang benar-benar berjalan di sebuah tempat, ya, dengan 360. Tadi itu adalah virtual reality dengan kamera 360 yang tadi jalan-jalan di servernya Google tadi, ya. Nah, sebuah browser itu bisa memiliki kemampuan apa dan seterusnya, itu juga akan tergantung dari bagaimana Anda bisa tahu yang namanya plugin. Jadi plugin atau add-on itu adalah program yang bisa ditambahkan ke sebuah browser. Coba saya lihat, saya lupa, ini contohnya seperti ini. Saya pengen tahu misalkan ini aja. Kira-kira, nah ini adalah plugin yang saya tambahkan untuk mengetahui informasi tentang IP address-nya. Ya. Jadi untuk bisa jadi setiap browser kalau dia tidak ditambahkan ini, maka dia nggak akan muncul. Coba kita lihat apa dia, kenapa kok dia ini subdomain, ya, subdomain. Coba kalau unit tomanya. Unittomor.ac.id. Ini ada Grammarly, ya, ini Grammarly untuk ngecek ini apa lagi, riwayat. Oke, coba kita lihat. Saya ingin tahu subdomainnya, browsernya. Oh, out of date, ya, sorry. Itu sudah out of date. Tuh. Harus di upload, Oke, saya lanjutkan. Ya, kemudian layar internet lagi yang lainnya ada email, ya. Perlu Anda pelajari berkaitan dengan masalah email ini, bahwa jangan sampai kalau tugas, jangan Anda mengirimkan tugas itu dalam bentuk copy paste di body email, tapi harusnya dalam bentuk attachment, ya. Jadi kemudian jangan lupa untuk menuliskan subjek dari email yang Anda kirim. Ibaratnya kalau itu surat, maka kira-kira itu email tentang apa, ya. Jadi bisa juga nama, name, kemudian tugas apa, ya. Jadi jangan sampai membiarkan subjek dari email itu kosong. Jadi pelajari bagaimana menuliskan email yang baik, bodinya isi dari email tersebut, mungkin juga ada signature-nya, ya. Oke. Kemudian layanan internet lagi yang lainnya selain tadi email. Jadi bagaimana email dikirimkan. Email itu kan sebenarnya ada sebuah perusahaan, seperti Gmail atau Yahoo atau yang lainnya. Anda menuliskan sebuah email, dia akan disimpan di server, ya. Dari server tersebut, server email Anda, terus dia akan kirimkan ke servernya dari yang dituju. Jadi kalau Anda misalnya dari Gmail dikirimkan ke Gmail juga, maka sebenarnya dia langsung kotaknya langsung dipindahkan ke tempat Anda. Jadi sama seperti kotak seperti ini, incoming ada. Ini ada incoming mail server, ada outbox. Beberapa mail server itu menyediakan untuk deteksi malware atau virus. Maka biasanya kalau misalkan itu dianggap sebagai itu juga spam checker, ya. Jadi kalau misalnya harus Anda kirim email, ternyata email nggak nyampe, bisa juga itu masuk ke bagian email itu, mestinya masuk ke yang namanya junk. Spam, ya. Spam, ya. Jadi kalau junk kan sampah, ya. Masuk ke bagian spam. Jadi biasanya server-server email yang dia perusahaan seringkali oleh server oleh antivirus itu dianggap sebagai sampah, sehingga kemudian Anda tidak akan temukan dia di inbox, ya. Itu banyak sekali kasus kejadian seperti itu. Oke, ini alamat email. Biasanya sih saya bisa tahu apakah seorang itu familiar dengan email atau tidak ketika kalau ada orang yang menuliskan email www, berarti dia nggak paham tentang email, ya. Jadi dia pakai add seperti ini. Submit, HTML, ya. Kemudian juga alamat emailnya tadi, ya. Oke. Kemudian juga layanan lagi yang lainnya adalah chatting. Saya kira sudah sangat paham. Anda bisa chatting di IG, chatting di WA, chatting di Line, chatting di Telegram. Wah, internet luar biasa, fitur-fitur untuk komunikasi
itu setelah Anda bisa connect, maka Anda bisa manfaatkan banyak hal untuk bisa berkomunikasi. Jadi mengapa kemudian sekarang ini disebut sebagai ICT, ya, Information and Communication Technology, ICT, ya, atau Information and Communication Technology, karena pada awal mulanya bahwa komputer dan jaringan internet itu hanya dipakai untuk komunikasi informasi atau komunikasi data. Tapi berikutnya ternyata yang paling dominan untuk saat ini selain komunikasi data, ya, dan informasi, justru dipakai untuk komunikasi personal, ya. Jadi chatting, bayangkan dulu begitu mahalnya telepon pakai interlokal, internasional. Sekarang dengan begitu mudahnya Anda bisa menggunakan teknologi apa saja, ya, di internet, itu Skype lah, ya, bisa pakai Zoom, ya, untuk Vicon, ya. Oke, ini obrolan. Jadi layanan internet lagi yang lainnya adalah berkaitan dengan, ya, Anda bisa menggunakan untuk daring. Nah, sekarang kuliah kita sudah pakai Zoom, sudah pakai Google Meet, ya. Itu adalah bagian dari bagaimana kita bisa sewaktu-waktu, kapanpun, dimanapun, untuk bisa menggunakan chat seperti ini. Oke, apa lagi yang lainnya? Forum diskusi, ya, diskusi online juga sudah ada banyak, di e-learning juga ada, ya. Nah, ini VoIP over Internet Protocol. Jadi bayangkan tahun 97, saya lupa, 97, 98, ketika internet itu baru awal-awal masuk di Surabaya, ada seorang yang dia pakai VoIP untuk bisa membuka semacam kayak wartel, dan dia ditangkap polisi karena pada waktu itu regulasinya itu belum ada. Nah, sekarang hampir semua orang, ya, pakai VoIP, Voice over Internet Protocol ini, untuk bisa berkomunikasi suara. Bukan hanya suara tapi juga video, ya, dan itu murah, ya. Orang sudah tidak lagi pakai telepon, jarang sekali, kecuali yang generasi tua-tua yang dia tidak pakai WA, sehingga kalau telepon dia pakai telepon biasa, ya, yang bisa menghabiskan pulsa juga ini. Nah, yang lain adalah FTP, File Transfer Protocol. Jadi pengirim. Jadi prinsipnya pada waktu awal-awal internet itu pakai Gopher, pakai FTP, itu sifatnya adalah untuk mengirimkan data atau mengirimkan file. Kalau sekarang kan bisa ngirim file, kan bisa pakai macam-macam, ya. Ya, tapi biasanya seperti apa, ada sebuah drive, tinggal di-download, gitu, ya. Itu FTP. Server FTP itu biasanya ada semacam kayak tampilannya seperti komputer biasa, ya. Oke, kemudian, nah, ini penting juga, yaitu netiquette. Jadi netiquette itu sebenarnya adalah aturan perilaku di internet. Jadi gini, dulu itu kalau orang komunikasi pakai chatting, ya, chatting maka biasanya pakai emoticon. Jadi dulu waktu emoticon itu belum ada yang berupa gambar-gambar, cuma titik dua, kurung tutup itu smile, kemudian ini surprise, ini ini nangis, dan seterusnya. Maka ada imaho, in my humble opinion, ya, for your information, misalnya, itu adalah bagian-bagian singkatan-singkatan yang bisa dikirimkan saat, ya. Nah, problem utamanya adalah tidak banyak orang yang dia paham berkaitan dengan etika dalam berkomunikasi melalui chatting, ya. Ini penting sekali. Contohnya adalah larangan untuk mengetik huruf besar semua ketika Anda mengirimkan pesan, ya. Kenapa? Karena itu kesannya adalah marah, ya, atau kesannya Anda dianggap berteriak, ya, itu huruf besar semua itu. Oke. Jadi do not use all capital letters, which is equivalent of shouting, atau berteriak, ya. Kalau sekarang pun harus hati-hati Anda berkomunikasi dengan dosen atau dengan orang lain, gunakan emoticon yang tepat. Tidak semua chat itu harus ada emoticonnya, ya. Kadang-kadang ada yang lol dulu, ya, gulung itu, tawa terbahak-bahak, itu a lot of love, ya. Jadi, atau tertawa terbahak-bahak, LOL itu sebenarnya. Gitu, penting sekali untuk bisa memahami emoticon. Sebaiknya sih kalau Anda komunikasi dengan dosen, ya, tidak perlu pakai emoticon tertawa, ya. Kalaupun smile is okay, atau tangan tertutup, ya, tapi kalau pakai jempol itu saya kira abaikan, ya, nggak usah. Ada banyak sekali rule of netiquette ini yang perlu Anda pahami, ya. Contohnya misalkan, ingat bahwa walaupun Anda tidak ketemu secara langsung muka, tapi orang yang Anda chat itu semuanya itu adalah manusia yang juga punya perasaan, ya. Kemudian yang kedua, misalkan, ya, walaupun misalkan Anda bisa chatting kapanpun, tapi ingat juga know, ya, where you are in the digital space. Jadi ini kadang-kadang orang menjadi khilaf dan sarkas, bahkan juga tidak punya kepribadian yang baik ketika kemudian dia berkomunikasi. Itu mengapa terkadang orang kalau dia komunikasi, ngasih komentar di internet, itu sadis sekali,
Padahal aslinya kalau di dunia nyata dia sebenarnya adalah orang baik. Ya, jadi sekali lagi bahwa orang bisa lupa bahwa dia menjadi binatang ketika dia berada di dunia digital ya. Respect time and bandwidth. Jangan nyepam di grup, ngirimin video yang nggak penting ya, yang gabut. Kemudian juga tahu waktu kapan chatting ya, ini juga menjadi penting ya. Sampai di banyak kampus akhirnya dibuatlah aturan etika menghubungi dosen melalui telepon genggam. Kenapa? Setelah adanya WA, adanya Line, adanya Telegram ya, maka kemudian perlu diatur hubungan komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa terkadang ketika kemudian dia WA dosennya, dia langsung, "Bapak di mana?" Gitu. Ada banyak dosen yang dia jengkel kalau kemudian dia seolah-olah mengintegrasi, "Loh, terserah saya ada di mana." Ya, harusnya bagaimana? Perkenalkan dulu, namanya siapa, NIM-nya berapa, Anda prodi apa. Kenapa kok harus menyebutkan prodi dan kampusnya? Karena bisa saja seorang dosen dia mengajar di banyak kampus, sehingga ketika Anda tidak menyebutkan kampusnya atau prodinya, maka itu juga akan cukup membingungkan. Dan jangan GR bahwa nomor telepon Anda disimpan oleh dosen, sehingga kemudian Anda perlu untuk memperkenalkan diri. Ya, memperkenalkan diri. Oke, jadi memperkenalkan diri, salam, memperkenalkan diri, baru kebutuhannya apa. Jangan kepotong-potong, ya. Assalamualaikum, terus diem. Jangan ya. Langsung aja, Assalamualaikum, saya ini, selamat siang Pak, saya ini, dan seterusnya, kebutuhannya apa. Jadi, yang tidak sopan itu kalau kemudian Anda tidak menyebutkan identitas Anda, langsung, "Pak, mohon maaf, saya boleh menghadap hari ini." Ya. Jadi walaupun Anda sudah pernah mengirimkan berkali-kali chatting dengan dosennya, tapi sebaiknya tetap Anda harus memperkenalkan terlebih dahulu di awal. Itu adalah bagian dari bagaimana etika menghubungi dosen melalui telepon genggam. Tidak harus telepon. Telepon itu kadang-kadang mengganggu. Di era sekarang ini orang kadang-kadang telepon bolak-balik, lebih mudah. Seringkali kalau dosen lagi ngajar, atau dosen sedang rapat, atau sedang ada keperluan, atau sedang dalam perjalanan, maka chatting akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan telepon. Kecuali kalau Anda tidak susah untuk menjelaskan melalui chatting, maka Anda harus minta izin terlebih dahulu untuk telepon. "Mohon maaf Pak, saya ini, mohon izin untuk bisa telepon." Ya, kira-kira begitu. Ini penting sekali untuk bisa memahami etika menghubungi dosen melalui telepon genggam. Ya, sebagai ringkasan bahwa ada banyak hal yang perlu Anda pahami, yaitu berkaitan dengan evolusi internet tadi ya. Anda sudah paham bahwa membangun internet itu berpuluh-puluh tahun, dari tahun 60-an sampai dengan sekarang, berarti sudah lebih dari 60 tahun ya, berarti ya. 60 tahun ya, untuk sampai dengan akses internet yang bagus seperti sekarang ini. Ada teknologi web di mana kemudian Anda harus paham berkaitan dengan IP address, berkaitan dengan domain name, berkaitan dengan browser ya. Kemudian juga website, jenis-jenis website dan layanan lagi yang lainnya yang bisa Anda. Tapi yang paling penting juga yang Anda tidak boleh lupakan adalah netiquette, bahwa internet itu adalah internet itu bisa mengubah kepribadian seorang ya, yang tadinya orang itu baik kalau ketemu dengan orang lain, tapi di internet orang bisa kasar, orang bisa lupa dengan pribadinya sendiri, sehingga bisa komentar. Hati-hati, nanti kita akan bahas tentang Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang direvisi menjadi Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya bisa dikirim di grup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.